Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Ini adalah anime Kaminaki Sekai no Kami-sama di part ketujuhnya. Loki dan Bertrand kini telah berada di ibu kota. Bertrand merasa kalau ibu kota terlihat tidak seperti biasanya. Menurut Loki, banyak orang yang telah terjangkit penyakit. Sebelumnya, orang yang sakit dan terluka diurus oleh parlemen. Namun sekarang menjadi kacau karena parlemen telah tiada. Bertrand menanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya pada ibu kota. Loki mengatakan bahwa jika keadaannya terus seperti ini, maka tak akan lama lagi ibu kota akan hancur. Akan tetapi, Loki ingin menggunakan ibu kota ini untuk sementara. Karena jika ia tak segera bergerak, maka yang lainnya pasti akan segera melampauinya. Pasukan elit lainnya yang pandai bertarung hanyalah Atar saja. Sementara yang lainnya kemampuannya mengerikan sama seperti dirinya. Seperti Daniki yang bisa mempengaruhi rasa cinta pada manusia. Untuk itu, ia tak boleh lengah karena yang harus mengalahkan para pasukan elit lainnya adalah dirinya. Sementara itu, Roy kini sedang diamankan oleh para anggota sekte karena sedang mengamuk. Hingga pengawal pribadi Daniki akhirnya mengamankannya. Namun, Daniki meminta agar pengawalnya itu melepaskan Roy karena ia merasa tertarik dengannya. Lalu, Riche menjelaskan kepada Yukito desanya dikelilingi oleh sekte Daniki, sehingga mereka dipaksa untuk masuk ke dalam sekte Daniki. Sebelum masuk ke sekte, ia sebelumnya sudah membaca buku-buku terlarang, sehingga ia mempunyai banyak referensi tentang hubungan Wik-Wik. Karena hal itu, para pengikut sekte menganggapnya sebagai maniak dan dijadikan petinggi sekte. Ia ingin segera keluar dari sekte ini karena ia tak suka dengan lingkungannya. Yukito sebenarnya ragu menerima ajakan kerjasama dari Riche, sebab ia masihlah belum tahu apakah bisa mempercayainya. Namun, ini juga bisa menjadi pencapaian terbesarnya. Karena ia kini bisa memiliki orang di dalam sekte Daniki, sehingga ia memutuskan setuju untuk bekerja sama dengan Riche. Namun, tiba-tiba saja Mitama terkejut melihat pengikutnya yang terus berkurang, yang mana di desa Kakuri kini para pengikutnya sedang menangkap Gaiju yang sangat besar. Gaiju yang ditangkap itu kemudian mengamuk. Untungnya Atar telah siaga dan langsung melenyapkan Gaiju tersebut. Atar merasa kalau dirinya sepertinya telah bertambah kuat. Sementara itu, Yukito, Aluna, dan Mitama kini diperkenalkan sebagai anggota baru di sekte Daniki. Mereka disambut dengan hangat oleh para anggota lainnya yang juga langsung mengajak mereka masuk ke dalam sesi latihannya. Namun, Riche melarang anggota yang lainnya karena ia akan mencoba mereka terlebih dahulu. Ia kemudian menyuruh anggota yang lainnya untuk berlatih. Riche pun mempertanyakan rencana apa yang akan dilakukan Yukito. Yukito lalu memastikan keberadaan dari Daniki. Riche menjelaskan bahwa Daniki selalu pergi ke cabang lainnya setiap beberapa hari. Jadi, ketika akan datang ke cabang tempat mereka berada, maka akan makan waktu beberapa minggu. Yukito senang karena Daniki ternyata memiliki jadwal yang sibuk. Ia merasa kalau rencana yang ia akan buat sangatlah bagus. Ia lalu menyuruh Mitama untuk membantunya. Namun Mitama kini sedang tersungkur lemas karena pengikutnya yang terus berkurang, dan kini pengikutnya hanya tersisa 500 orang saja. Padahal sebelumnya pengikutnya hampir mencapai 3.000 orang. Menurut Yukito, itu bisa terjadi karena ia dan Mitama sedang berada jauh dari desa. Sekuat dan sehormat apapun pemimpin sekte, jika ia pergi maka akan sangat mudah digoyangkan. Untuk itu, Yukito ingin agar mereka semua bersiap sebelum Mitama kehilangan kekuatannya. Yukito lalu meminta bantuan Mitama dengan mengatakan bahwa kali ini ia akan benar-benar memuja Mitama.
Hal itu pun membuat Mitama langsung bersemangat kembali. Sementara itu, Daniki yang berada di cabang lainnya merasa kalau ada yang aneh. Pengikutnya semakin bertambah banyak, namun ia malah tidak bertambah kuat. Ia lalu mendengar para pengikutnya yang sedang membahas obat-obatan Wik-Wik, yang mana Daniki langsung mempertanyakan dari mana para pengawalnya itu mendapatkan benda tersebut. Mereka mengatakan bahwa barang-barang itu mereka dapatkan dari Nona Riche saat sedang kerja kelompok bersama. Sementara itu, Riche kini sedang mengajar para anggota sekte dengan ilmu barunya. Orang-orang yang datang dari cabang lain ikut juga belajar bersama. Di sini, Yukito sudah memprediksikan apa yang terjadi karena orang-orang akan lebih memilih pemimpin yang berada di dekatnya daripada yang sedang jauh. Bila mereka menggabungkan alat yang diciptakan Mitama dan pengetahuan Wik-Wik dari Yukito serta membantu Riche yang sudah dipercayai oleh para pengikut sekte, maka orang-orang akan semakin banyak yang memuja Riche. Namun tiba-tiba Daniki telah kembali di cabang mereka. Daniki mempertanyakan apa yang dilakukan Riche dengan membuat pertemuan seenaknya. Riche menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu agar anggota yang lainnya mengerti ajaran Daniki. Akan tetapi Daniki marah karena ia tak menyuruhnya dan bahkan menuduh Riche ingin berkhianat. Para anggota yang lainnya kemudian membela Riche bahwa mereka lah yang meminta Riche untuk mengajari mereka. Mereka ingin agar Riche dimaafkan karena tidaklah bersalah. Daniki akhirnya menyadari kalau kekuatannya selama ini yang tidak bertambah kuat karena telah diambil Riche. Ia menyuruh pengawalnya untuk menangkap Yukito dan yang lainnya. Roy kini muncul dan telah menjadi pengawal setia Daniki. Sebab menurutnya Dewa Daniki kini telah menyelamatkan hidupnya dan juga menerimanya dengan baik. Lalu Daniki membuat pengadilan untuk Yukito dan yang lainnya. Mereka ditahan dan diadili di depan para pengikut sekte lainnya. Daniki kemudian menanyakan mengapa Riche membuat ajaran seperti itu, sehingga membuat orang-orang berpikir bahwa Riche telah menipu mereka. Riche akhirnya menangis dan meminta maaf kepada Daniki. Ia merasa rasa percayanya kepada Dewa Daniki mungkin yang masih kurang, sehingga ia pun melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Dewa Daniki. Ia ingin agar Daniki memberikannya hukuman yang berat. Hanya dengan cara itu agar kepercayaan Riche terhadap Daniki bisa kembali. Para anggota sekte kini mulai merasa iba dengan Riche. Mereka akhirnya berbicara bahwa Riche sebenarnya melakukan itu karena peduli terhadap mereka. Mereka meminta agar Dewa Daniki memaafkan dan mengampuni Riche. Sementara Riche meminta agar dirinya segera dihukum karena ia tak mempedulikan hidupnya lagi. Ia hanya ingin kepercayaannya terhadap Dewa Daniki bisa kembali. Hal itu membuat para anggota sekte semakin iba kepada Riche dan terus memohon agar Dewa Daniki memaafkannya. Di sisi lain, Yukito malah senang melihat kejadian itu karena rencananya berjalan dengan lancar. Sebab sebelumnya Yukito telah mengajari Riche untuk berakting. Dengan latihan yang keras, Yukito terus membimbing Riche agar bisa berakting dengan baik. Yang mana hasil latihannya itu kini Riche sedang tunjukkan pada Dewa Daniki. Tanpa Dewa Daniki tahu kalau Riche sedang berakting kepadanya. Sementara Riche terus memohon agar dirinya saja yang dihukum karena para anggota sekte yang lainnya hanya mengikuti perintahnya saja. Dewa Daniki menyadari kalau Riche sepertinya dikendalikan oleh Yukito. Karena terus didesak oleh pengikutnya, Dewa Daniki akhirnya menghentikan pengadilannya dan mengurung Yukito beserta yang lainnya di dalam penjara. Namun saat sedang di dalam penjara, beberapa pengawal Dewa Daniki yang dikenal tidak takut dalam melakukan pembunuhan kini datang menerobos masuk ke dalam penjara mereka.